Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gua Rain di The Rambling Engineer. Di video ini, gua akan mulai seri tutorial gua tentang backend engineer. Nah, jadi tujuan tutorial seri ini adalah untuk ngebuat backend yang memakai banyak tool yang gua pakai sehari-hari. Nah, tapi di video ini gue akan mulai dari awal banget, dari dasar programming, jadi semua yang baru mulai ngoding juga bisa mengerti dan mengikuti tutorial gue, walaupun serinya bakal cukup panjang ya. Gue akan pakai Java versi 22 di sini, dan juga fitur-fitur yang baru. Jadi mungkin kalau kalian udah pernah belajar Java, kalian juga bisa coba lihat video ini terus sampai habis, dan mungkin kalian akan menemukan fitur-fitur Java versi 22 yang belum pernah kalian pakai sebelumnya. Oke, pertama kita mulai dulu dari IDE ya. Gue mau informasikan aja, gue pakai IntelliJ buat coding di Java ya. Nah, ini website IntelliJ-nya buat kalian yang belum pernah pakai IDE atau belum punya IDE, kalian bisa download di sini. Gue akan kirim juga linknya di deskripsinya ya. Nah, di sini kalian bisa download buat Windows yang Community Edition, ini tuh yang Free Edition, dan kalian bisa install sendiri. Gua nggak akan ngasih detail lah gimana cara install, kalian pasti bisa install juga ya. Nanti kalau kalian sudah install, kalian langsung new project aja. Nah, ini juga gue udah ngebuat repositorinya untuk dasar programming, ini cuma teori. Gue yakin kalau kalian udah menemukan video ini, kalian udah tahu ya apa maksudnya programming. Intinya bakal ada algoritma dan data struktur. Untuk video ini, kita nggak akan buat algoritma atau data struktur yang rumit-rumit. Gue akan memperkenalkan sintaks Java aja dan jenis-jenis logic yang biasa kita pakai di programming. Oke, yuk kita mulai ngodingnya. Nah, ini kalau kalian udah buat project, kalian biasanya bakal dibuatin satu kelas main.java kayak gini. Nah, sekarang ini tuh sebenarnya versi lama ya. Kalau yang di versi 21 sebenarnya ada feature baru, walaupun dia masih temporary, belum permanen, buat nggak perlu nulisin kayak gini. Nah, pertama kalian cek dulu Java version kalian. Kalian bisa cek di sini, di project structure. Lalu di sini ada SDK. Kalian bisa download SDK versi 22 atau 21 juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau gue pakai aja langsung yang terbaru ya. Lalu pastikan juga kalian pakai language level 22 yang preview ya, biar bisa pakai fitur-fitur baru dari Java. Nah, ini kalau kalian nggak ada fitur 22, kalian bisa download aja JDK-nya. Lalu pastikan kalau itu ada di sini, Corretto 22-nya, dan juga ada di dependensi ini, pastikan juga pakai Corretto 22 ya. Pastikan semuanya 22 jadinya. Oke, kita mulai yuk. Nah, jadi ini tuh sebenarnya udah nggak perlu pakai public static void main lagi. Buat kalian yang pernah tutorial Java juga, dulu mungkin kalian tahu, yang ketahui adalah metode dan variabel pasti harus ada di kelas. Tapi sejak di feature 21, yang preview version, kita bisa naruh metode main tanpa kelas. Jadi kayak gini nih. Gue ini udah buat juga list-listnya. Tapi ini gue kasih tahu aja. Jadi kita udah bisa kayak gini, dan kita bisa ngeprint hello world. Hello. Nah, kayak gini ya. Ini simple banget, kalian bisa lihat. Ini adalah metode. Metode itu intinya kayak block of code, yang grup block of code buat menjalankan sesuatu. Kalau di Java, method main itu bakal jadi runner pertama eksekusi application kamu ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan gue bahas semuanya. Tapi gue nggak akan ngelisin satu-satu, kita jalanin aja satu-satu ya. Oke, sekarang kita mulai dari primitive type ya. Nah, yang namanya primitive type itu sebenarnya jenis dari data di Java. Jadi di Java tuh ada dua tipe variabel atau dua tipe data yang biasa dipakai buat jadi variabel, yaitu satu primitive type, dua adalah reference type. Pertama, gue bahas primitive type dulu ya. Nah, ini kalian simpel banget ya. Ini aplikasi pertama kalian, aplikasi Hello World. Dan gue akan hapus dulu ya, karena ini
gua rasa nggak perlu dibahas lagi, kalian pasti udah tahu. Oke, pertama, primitive type ya. Jadi ada kalau nggak salah ada 8 primitive type di Java, ada boolean contohnya, kayak gini. Nah, ini adalah sintaks buat nulis di Java. Jadi ini adalah tipe variabelnya, ini adalah nama variabelnya, dan ini value dari variabelnya. Jadi variabel adalah tempat buat naruh data kamu. Jadi ini variabelnya dan datanya adalah true. Boolean itu true atau false. Ada juga tipe data char. Char itu satu digit karakter aja. Jadi kayak gini C atau N atau ini karakter aneh-aneh juga bisa kamu taruh di sini. Lalu ada real number, eh, double, misalnya kita pi itu 4 kayak gini. Lalu ada juga integer. Integer itu number yang bukan desimal ya. Jadi 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, kayak gitu. Nah, ini adalah jenis 4 tipe primitif yang paling sering dipakai. Sebenarnya ada lagi sih kayak float, long, udah gitu ada lain-lain juga. Itu juga udah gua taruh cheat sheet-nya di sini. Sorry, mendingan gua kasih lihat aja di sini. Di ada data type.md, gua udah cheat sheet-nya di sini ya. Ini jenis-jenis primitive type dan apa perbedaannya. Dan juga gue juga tulis di reference type, tapi kita akan bahas itu nanti. Kayak gue nggak akan ngelisin semuanya, gue akan contohin aja di yang ini. Oke, nah pertama gue juga akan ngasih contoh gimana kalau kita ngeprint variabel. Tentu saja itu sebenarnya simpel banget ya. Misalnya kayak gini aja ya. Ya, titik 2 spasi apa. Nah, ini juga ada, zaman dulu kalau sebelum Java 21, biasanya kita nulis char atau string itu kayak gini. Jadi string itu adalah teks biasa ya, kayak gini. Ada double quote dibuka dan ditutup oleh double quote. Lalu ini sistem printlen ini kamu nggak usah pusing dengan yang ininya. Intinya printlen adalah metode sama dengan mirip main ya. Dia akan mengeksekusi ngeprint di konsol dan ini bisa nerima parameter string. Nah, kalau kalian lihat ini, kalau gua run, dia bakal nge-run boolean ngeprint ini, boolean yang hasilnya adalah true. Nah, ini zaman dulu kayak gini, itu normal ya, yang diajarin semua orang-orang juga biasa kayak gitu. Nah, di Java 21 ada feature baru, yaitu adalah string template. Dia kayak gini. Jadi ada cara lain sih sebenarnya, zaman dulu ada string format, tapi gua nggak akan bahas sekarang. Nah, itu tuh string template tuh jadi lo bisa naruh si variabel ball ini di string-nya. Jadi kalau di Java ini tuh kalau kita taruh di sini kan dia berubah jadi string ya, dia nggak akan nge-print hasil si true-nya ya. Gua pengennya kan nge-print hasil true-nya ya. Nah, gua jadi mau memperkenalkan juga caranya adalah kayak gini. Masukin, begitu pakai backslash, pakai curly bracket, tutup buka, udah gitu masukin nama variabelnya. Nah, kayak gini. Kayak gini dia akan ngeprint yang sama persis str biar kelihatan bedanya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Itu adalah string format sedikit belok ya dari primitive type, tapi nggak apa-apa. Gue pengen ngasih tahu aja biar kalian mengerti cara ngeprintnya, soalnya gue bakal pakai ini terus di tutorial ini. Nah, ini juga sama ya, yang lain juga bisa lo print dengan cara yang sama. Misalnya kalau yang ini ya char type ya kayak gitu, sama juga ya, tinggal masukin aja C-nya gitu. Nah, itu adalah primitive type. Jadi intinya dia tuh cuman isinya simple value aja. Jadi kayak value cuma true all false, atau cuma satu digit karakter, atau cuma satu angka saja. Jadi benar-benar simple, dia bukan complicated objek yang bisa ada variabel lainnya. Jadi ini benar-benar sangat simpel ya untuk primitive type.
Nah, sekarang kita masuk ke reference type ya. Reference type itu agak sedikit berbeda dengan primitive type, jadi dia lebih complicated dan dia bisa dibilang ya kayak objek gitu. Jadi contohnya kayak ingredients gitu ya. Kalau yang gue contohin ini sebenarnya gue juga contohin di yang sebelumnya, di README, contoh data struktur. Nah, ini contohnya adalah misalnya 2,5 cups of plain flour. Jadi ini teh 2,5 gelas tepung terigu. Nah, kalau kayak gini, berarti ini teh ingredients. Jadi bisa dibilang ini adalah reference type yang ingredient. Dia ada field measurement in decimal, yaitu 2,5-nya, ada unit of measurement-nya, yaitu cups, dan ada nama ingredientnya. Kita sebenarnya bisa buat juga kayak gitu di Java, tapi gue nggak akan buat kayak gitu ya. Ngapain lah kompleks-kompleks, gue pakai aja yang udah ada di Java. Gue akan pakai cara pembuatannya, biar untuk nyontohin pembuatannya ke kalian yang sudah ada di Java ya. Nah, untuk import class, kalau kalian udah nulis kayak gini, si IDE juga udah ngasih tahu tuh shortcut-nya Alt Enter, kalian bisa import. Jadi import class itu buat pakai class yang ada di luar package kalian. Jadi kalau di Java tuh ada yang namanya package. Kalau kita sekarang sebenarnya gua nggak ada di package apapun ya. Jadi nggak ada tulisannya juga di sini. Nah, tapi si point ini ada di package ini nih, Java awt dot apa ya? Kalau gua lupa. Dia kalau bintang kayak ini artinya wildcard. Jadi dia bisa semua. Tapi dia Java awt doang. Oke, itu adalah package. Jadi sebenarnya package itu kayak directory aja sih sebenarnya. Jadi dia berarti ada di directory Java, bawahnya subdirectory awt, itu aja. Oke, ini poin itu adalah type reference yang udah ada di Java. Dia adalah poin buat koordinat kartesius gitu, yang ada x, and y-nya. Dan cara ngebuat type reference itu kayak gini, sama dengan begitu tulis new, begitu ada point tuh langsung sama si IDE udah dikasih suggestion-nya ya. Kalian bisa taruh aja, misalkan 3,5 ya. Nah, ini adalah cara pembuatan type reference ya. Jadi gampang banget ya, cuma bedanya dengan yang tadi pakai sama dengan angkanya, yang ini tinggal di construct, ini disebutnya construct. Ini adalah constructor. Jadi kalau kita control klik di IDE, kita bakal masuk ke dalam konstruktornya atau metodenya. Nah, ini tuh disebutnya konstruktor kalau di Java. Dia akan mengkonstruk objeknya. Oke, ini adalah cara uh, untuk ngekonstruksi type reference. Nah, si type reference juga bisa kita print sebenarnya. Kita langsung aja kayak yang tadi ya. Oke, nah kalau kamu nge-print, shortcut-nya kalau di IDE tulis out, terus pencet tab, langsung nge-print system.out.println. Bakal diketikin sama si IDE-nya, gampang banget ya. Nah, gua akan menulis misalnya, uh, this is type reference. Oops, kayak gini ya. Nah, kalau kita run, kita bakal ngeliat ini, java.awt.point x sama dengan 3, y sama dengan 5. Nah, ini dapat dari mana? Ini tuh nggak otomatis. Jadi, ini udah dibuat dari objeknya atau dari kelasnya. Dia ada metode yang namanya toString. Nah, ini. Jadi, dia ada metode yang namanya toString dan dia akan ngeprint apa yang ada di sini. Jadi, semua objek itu ada metode namanya toString. Ada yang di-override. Di-override itu intinya dibuat di kelasnya. Jadi, si poin ini ada metode toString-nya dan dia akan bisa dipakai langsung kayak kalau dengan cara ngeprint dan dia akan menampilkan apa yang ditulis di sini ya. Jadi metode ini getClass getName itu adalah si Java awt point-nya.
Tapi kalau misalnya kita ngebuat biasa nih, kelas biasa, tanpa ngebuat toString, dia bakal kayak ngeluarin angka-angka reference-nya doang. Jadi, itu juga salah satu kenapa ini disebut reference type. Dan kenapa, juga ini disebut reference type, karena si Java itu bacanya bukan value-nya, tapi reference value-nya. Jadi kalau si primitive type, dia kan bacanya si value-nya ya, angkanya misalnya 3 atau 4, tapi kalau si reference type, dia sebenarnya adalah, reference value-nya. Nih, gua akan kasih contoh biar kalian nggak bingung. Gua akan buka di yang satu lagi ya, biar tiap tiap sesi itu agak ada perbedaannya. Misalnya ini, ini kan si primitive type ya. Kalau kita print kayak gini kan dia pasti ya 3 sama 5 ya. Nah, misalkan gue print kayak gini nih ya, X titik 2, X, Y titik 2, dia kan bakal 3 sama 3 ya. Soalnya ini si Y, gue assign value-nya si X. Nah, kalau gue misalnya nge-assign value-nya si Y sama dengan, atau si X sama dengan 7, kalau gue run sekali lagi, dia yang keduanya X-nya berubah jadi 7, tapi Y-nya tetap 3 ya. Karena dia ini nge-refer-nya ya ke si X-nya ya, ke si value 3-nya, bukan ke si X-nya. Nah, kalau yang reference type sebenarnya dia nge-refer-nya kayak ke objeknya gitu. Contohnya ini adalah balik lagi ke yang tadi poin ya. Misalnya gue buat poin 1 dengan poin 0,1 aja lah. Dan itu poin poin 2 sama dengan poin 1 nih. Nah, sekarang gua start logga, titik poin 1, titik 2, poin 1, gua juga akan nge-print si poin 2, dan poin 1 juga akan gua print. Sorry, salah pencet. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini gua akan ngerubah poin 2 dot x-nya, gua rubah jadi let's say ini 99. Nah, kalau di sini udah pasti waktu gua print si poinnya adalah 0,1 ya. Dan sama juga misalnya kalau gua print poin 2, dia bakal 0,1. Nah, sekarang kalau ini gua rubah, jadi ini si poin 2 itu waktu nge-assign si poin 1, dia tuh nggak ngebuat objek baru, tapi dia nge-refer ke objek yang dibuat sama si poin 1. Nah, kalau ya kayaknya kalau dia kayak gini ya, si poin 1 sama si poin 2 tuh bakal berubah. Kita coba run ya, bener atau enggak. Nih, seperti yang kalian lihat ya, ini yang pertama 0,1, tapi yang kedua gue cuma ngerubah si poin 2 dot x, dua-duanya berubah jadi minus 99. Nah, makanya itu disebut reference type, karena si Java pakai reference value-nya bukan benar-benar value objeknya. Jadi dia nggak ngebuat objek baru, dia nggak bisa ngebuat objek baru ya, dengan otomatis maksudnya. Ini tuh sangat penting karena kalau misalkan contohnya kita punya parameter nih ya, namanya let's say update, dia menerima poin, lalu misalnya gua rubah dengan minus 33, terus gua ganti di sini, ini tuh bakal ngerubah juga gitu, bakal ngerubah si poin 1 sama si poin 2. Soalnya begitu di-pass juga di parameter, yang di-pass ke metodenya adalah reference value-nya, bukan objeknya sendiri gitu. Jadi, emang agak pusing sih ngejelasinnya. Jadi, bukan value-nya, tapi reference-nya. Jadi begitu dia dirubah, ini kan diambil, begitu .x, oke, gua
mau ngerubah objek gua, nah ini berubah objek yang, dikirimnya. Makanya ini juga hasilnya bakal sama, dua-duanya bakal jadi -33. Jadi intinya begitu lo nge-assign atau nge-pass parameter, nah itu nggak akan ngebuat objek baru ya di Java. Kalian harus ingat itu sangat penting karena ini juga bakal, merubah bagaimana data kita nantinya. Oke, itu adalah primitive versus reference. Dan juga gue udah ngebuat dokumentasinya di reference type yang tentang data type. Sama ini contohnya, ada diagramnya nih ya. Jadi kalau lu ngebuat poin satu, ini teh si Java bakal ngebuat selain objeknya, dia juga bakal ngebuat reference value-nya. Let's say ini 100. Nah, waktu si poin 2 ngebuat juga objek baru, buat lagi nih reference number. Nah, waktu poin 3, dia kan refer ke si poin 2 nih. Walaupun objeknya sama, tapi reference number-nya tuh baru. Nah, ini yang harus kalian mengerti dan pastikan kalian sadar. Nah, setelah gambarnya itu, nih kan ada reference value-nya, reference value 200, 300 tuh nge-refer ke si objek poin 2. Makanya kalau gua pakai yang 300 variabelnya, gua update si poin 2, si yang 200 juga berubah. Nah, itu makanya reference type itu sedikit berbeda mungkin kalau dengan bahasa pemrograman lain ya, yang punya objek juga. Mmm, oke, itu tentang reference type, akhirnya. Dan sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Gua sekarang mau masuk apa nih, nomor 4 adalah array. Nah, oke, ini, untuk array itu ada kaitannya dengan data struktur tadi ya. Jadi array itu bisa dibilang apa ya, kumpulan data yang tipenya sama. Kumpulan data dengan tipe variabel yang sama. Udah gitu, di tiap, eee, datanya, atau bukan datanya sih, kayak tempatnya ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya nih punya banyak Tupperware, Tupperware-nya isinya semuanya sama, let's say isinya adalah cabe. Nah, tiap Tupperware isinya semua cabe nih. Nah, ada Tupperware nomor satu, kamu tulisin ini Tupperware nomor satu, Tupperware yang berikutnya nomor 2, Tupperware berikutnya nomor 3. Jadi kayak ada indeksnya di wadahnya. Jadi gue bilang di tiap kontainernya ada indeksnya. Jadi ada kalau di Java yang namanya indeks selalu mulai dari 0. Jadi array itu selalu indeksnya mulai dari 0. Nah, gimana cara ngebuatnya? Gampang banget, tinggal pakai square bracket. Misalnya gua nggak mau ngebuat array of integer. Jadi tinggal pakai kayak gini, sama tambahin square bracket. Misalnya ini numbers dengan, nah cara inisialisasinya ada dua. Misalnya kalau lo belum tahu apa value-nya, lo sama tinggal buat new, in, nah tapi pakai square bracket tuh, udah dikasih ya suggestion-nya sama si IntelliJ juga. Ya gampang. Nah, di dalam square bracket-nya lo harus naruh ada berapa wadahnya. Jadi si Tupperware-nya lo mau buat berapa biji. Misalnya gue mau buat 3. Nah, kelemahannya si array, setelah lo assign jumlah wadahnya, nih 3 ini, lo nggak bisa nambahin, juga nggak bisa ngurangin. Jadi panjangnya selalu akan 3. Dan cara lainnya lagi adalah eh, dengan inisialisasi langsung. Misalnya, lo mau naruh angka 10, 20, 30. Caranya adalah ini pakai curly bracket, kurung kurawal, 20, 30, lalu dipisahkan dengan koma. Kayak gitu aja. Ini bakal ngebuat array panjangnya 3, 10, 20, 30 isinya. Karena seperti yang gue bilang tadi, kumpulan data dengan tipe variabelnya sama. Jadi tipenya semuanya in ya. Oke, gue juga bisa ngeprint si array-nya. Gini sih caranya, agak sedikit berbeda. Nah, gue juga mau ngasih lihat kalian apa bedanya kalau nggak ada toString-nya. Gue ngeprint misalnya si numbers ya. Gue akan print juga si numbers 2. Sekalian biar kalian bisa tahu kalau gue ngesign ini apa yang terjadi.
4, 2. Nah, ini kalian bisa lihat, ini kayak angka-angka nggak jelas gitu ya, udah gitu ada kayak, kurung kotaknya, I, apa, segala macam. Jadi ini yang gue bilang kayak reference value-nya ya. Nah, makanya kita harus ngebuat toString-nya. Di Java udah ada ya toString buat arrays, namanya arrays ini dot toString, yup, sama dengan yang ini juga, toString. Nah, sekarang gua run lagi. Oke, kita bisa lihat numbers 2, 10, 20, 30. Nah, numbers yang pertama kalau kalian lihat ini 000 ya, itu karena integer alias primitive type int, default value-nya adalah 0, sama dengan value-value untuk number primitive type lainnya seperti long, double, semua default value-nya adalah 0. Oke, itu adalah array ya. Selain ini kan kalau ini array-nya satu dimensi ya, cuma panjang doang. Jadi kalau di sini di Java, array itu sebenarnya bisa panjang banget. Kalau nggak salah sih sebenarnya ada limitnya ya 255, tapi ya kamu bayangin aja array 255 dimensi itu kan luar biasa besar sekali ya, kayaknya nggak akan ada orang yang pakai kayak gitu. Gua akan buat contohnya untuk 2 dimensi aja ya, biar nggak terlalu pusing. Kayak gini tinggal tambahin lagi aja. Jadi, kurung kotaknya 2 biji. Cara ngebuatnya juga sama sebenarnya. Pertama kamu misalnya mau buat, yang pertama nih yang 10, dengan 10 deh biar biar beda, 11, 12, 13. Nah, sekarang kan ini 2 dimensi ya, ya udah berarti kan di tiap elemen array-nya ada array lagi kan, berarti kalian tambahin lagi aja, nih kayak gini. Nah, ini berarti panjangnya 1 ya, kalau gua mau panjangnya 2, yang gua tambahin 1,22, kayak gini. Nah, ini adalah array 2 dimensi. Kalau untuk yang multi-dimension, cara ngeprint-nya, mirip, tapi pakai metode yang berbeda. Gitu. Kalau nggak salah div to string atau apa, Tahyap tuh div to string, yang dimasukin cudim array. Kalau kita run lagi, kita lihat, nah ini ya, 11, 12, 13, 20, 21, 22. Bener ya? Nah, sekarang gua mau ngasih lihat gimana cara kita nge-update atau ngerubah atau ngambil value di array. Jadi ini kan ada indeksnya ya, tadi gue bilang ada indeksnya. Nah, indeksnya itu adalah ini nih. Ini 10 adalah di indeks 0, 20 ada di indeks 1, 30 ada di indeks 2. Jadi misalnya kalau mau gua buat eh, numbers numbers 2 indeks 2 adalah numbers 2 set 2. Lalu ini adalah cara read ya. Gua akan run, dia pasti akan ngeluarinnya si 30. Bener ya? Nah, sekarang gimana cara ngesetnya? Sama juga ya, gampang. Tinggal numbers nih ya, misalnya ini kan si number semuanya tadinya 0 ya. Gue mau ngeset deh, jadi misalkan 31, yang ini 2, ini oke jadi 32 sama 33 deh, biar agak berbeda. Nah, gue akan print lagi, tinggal copy aja. Kalau kita lihat, ini langsung jadi 31, 32, 33. Gampang ya. Dan tentu saja seperti yang gue bilang, karena ini adalah fix alias length-nya udah 3, ini kan ada 3 elemen. Kalau kita taruh misalkan 2, kayak misalkan 3, ini kan berarti elemen keempat, ini bakal out of bound namanya, alias lebih besar daripada yang length yang ditentukan. Nah, si IntelliJ juga udah ngasih tahu ternyata nih array index out of bound. Tapi ini sebenarnya masih bisa di-run ya. Nanti dia bakal nge-throw exception namanya. Kok di Java? Kita nggak akan bahas dulu apa itu exception, intinya sih error.
programnya. Oke, gua hapus ya ini biar biar bisa di-run. Oke, itu adalah array. Untuk yang berikutnya kita masuk ke arithmetic operator. Kalian pasti udah tahu ya yang namanya arithmetic ya ada ya tambah, ada kurang, ada kali. Nah, kalau kali ini nih bintang, ada bagi, ada modulo. Modulo kalau mungkin kalian lupa, modulo itu adalah sisa dari pembagian. Nah, ini tuh sebenarnya yang slash ini kan bagi, tapi sebenarnya bukan benar-benar bagi, dia juga bisa bekerja sebagai div. Kalau yang nggak ingat apa itu div, itu adalah bagian yang tanpa ada desimalnya. Ya misalnya 5 div 3 itu 1. Dan misalnya ini modulo 5 modulo 3 itu adalah 2. Nah, itu adalah sintaksnya di Java pakai persen ya kalau modulo, kalau ini pakai slash. Untuk yang tambah sama kurang sama kali itu sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh sih, tapi untuk tambah sama kurang ada sedikit berbeda, ada sedikit yang unik. Eee, gua akan masukin 3, Z sama dengan let's say X plus Y. Nah, ini adalah cara tambah atau kurang yang simpel banget ya, nggak ada yang membingungkan. Tapi yang mau gua bahas adalah kayak decrement sama increment. Jadi kalau di pemrograman tuh ini bakal sering banget dipakai, yaitu increment. Jadi maksudnya increment itu nambahin satu. Dia sintaksnya kayak gini, x plus plus, dia akan nambahin satu, atau bisa juga plus plus x. Nah, kalau kayak gini sebenarnya kalian nggak terlalu kelihatan ya apa bedanya sih. Misalnya kalau gua print sekarang, x ini bakal jadi 3 ya. Ini gua mulai dari 0 lah biar gampang. Ini nggak perlu gua hapus saja. Nah, nih ya, tambah satu tambah 2. Tapi ini juga bisa lo pakai di parameter. Nih, gua akan cobain ya. Nih, nih plus plus. Ini gua masukin X-nya. Ini gua masukin plus plus X. Ini gua hapus ya. Kalau gua run, kalian bisa lihat apa perbedaannya. Nah, kalian bisa lihat ya. Waktu X plus plus, dia ini 0. Dan inisialisasi pertamanya adalah 0. Berarti si X plus plus itu dikirim dulu ke metodenya, lalu diproses, lalu setelah itu baru ditambahin si plusnya, baru di-increment. Soalnya kalau kita lihat di sini, setelah nge-call si println yang pertama, dia value-nya X-nya jadi 1. Tapi waktu nge-print yang ini, dia masih 0. Jadi intinya ini dikirim dulu, baru setelah itu baru di-increment-in. Berbeda dengan plus plus X. Kalau kita lihat plus plus X, dia ditambahin dulu, baru diproses. Nah, jadi itu ada sedikit perbedaannya ya. Dan ini juga tentu saja sama bisa dipakai kalau di decrement alias di apa namanya minus. Misalnya langsung rubah aja, ini pakai Ctrl R, mau nge-replace semua plus jadi min. Nah, lihat, nah ini sama ya, kayak gitu. Tuh balik lagi ke 0 ya. X min min 2, ya 1, ya jadi 0. Ya balik lagi ke 0. Oke, itu adalah untuk increment sama decrement. Untuk kali juga ya sama aja sih, nggak ada aneh-aneh ya. Jadi ya kalau kamu mau kali ya tinggal misalnya X kali 5 gitu aja. Hasilnya ya 0 kali 5 ya 0, udah gitu doang sih. Jadi nggak ada yang aneh-aneh kalau untuk kali, dia nggak bisa kali-kali gitu. Nah, sekarang masuk ke pembagian ya. Kalau pembagian, seperti yang tadi gue bilang, memang ada sedikit perbedaan ya. Dia dipakai div atau beneran pembagian yang ada desimalnya tergantung dari source-nya. Source-nya sih, tergantung dari value yang dibaginya. Misalkan kalau value yang dibaginya dua-duanya integer, kayak gini.
Misalnya integer A dengan 5, integer B sama dengan 3. Nah, ini kalau di div pasti hasilnya bakal div gitu. Misalkan gue pakai nih ya, C sama dengan A bagi B. Atau walaupun misalnya gue paksa pakai double, dia juga tetap bakal ngomong kalau ini tuh bukan floating point kalau nggak salah. Ya, ini seperti yang lo lihat, dia integer division in floating point context. Nah, si Dave sebenarnya udah ngasih tahu sih, cast the numerator to double. Jadi intinya kalau ini salah satunya berubah jadi double, maka dia bakal jadi 5 bagi 3 jadi double ya. Jadi bilangan real. Kalau kita print ini, gue mau ngasih lihat aja biar kelihatan buktinya ya. STL dot kutip C titik 2 C D titik 2 D A bagi B akan run. Nah, seperti yang kalian lihat, dua-duanya satu ya. Harusnya dengan pakai titik 2. Oke, sekarang kalau misalkan gua casting kayak tadi, atau jangan casting dulu lah biar kalian nggak pusing. Misalnya gua ngebuat lagi ya, misalnya DA sama dengan 5,0 double DB 2,0 double DC sama dengan DA bagi DB. Nah, yang ini hasilnya bakal jadi 2,5 nih. DA bagi DB sama dengan DC. Ya, benar ya. Nah, itu adalah div. Jadi kalau salah satunya adalah double atau float, dia maka hasilnya akan jadi double juga. Jadi misalkan ini ya juga sama, gue pakai integer, ini juga nggak apa-apa, tetap dia bakal hasilnya bakal double. Jadi intinya kalau salah satunya adalah double atau float, maka hasilnya juga akan sama, double atau float. Kalau ini, kalau nggak salah, kalau gue force, nggak bisa. Oh iya betul ya, tuh dia require type integer, tapi provided double. Soalnya ini ya, si DA udah double, jadi nggak bisa ya. Jadi itu adalah pembagian. Sekarang berikutnya, terakhir untuk aritmetik adalah modulo ya. Modulo itu pakai persen. Jadi untuk yang modulo sih ya, seperti yang gue bilang tadi ya, adalah sisa dari pembagian. Simpel banget ini. Gue contohin aja, misalkan nggak apa X lagi, atau udah dipakai ya si X, Q, sama dengan let's say 5% 2. Nah, ini bakal jadi berapa? 1 ya. Tips 5 mod, oh sorry, salah ngapain gue pakai ini kan bukan variabel. 5 mod 2 sama dengan Q. Kayak gini ya, 5 mod 2 sama dengan 1. Betul ya hasilnya. Ya, itu untuk modulo sih, simpel banget. Kalian juga pasti udah tahu ini kayak gini, gimana cara ngitungnya. Gua nggak akan masuk ke detailnya ya. Ya, itu adalah arithmetic operator di Java. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke if else. Nah, yang ini lebih menarik ya, karena ini mulai masuk ke logiknya nih. Nah, cara sintaksnya adalah if
udah gitu dia di sini ada booleannya, lalu ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, di sini adalah kode kamu kalau B dengan true. Nah, si B itu ya sebenarnya ya boolean, misalnya ya kalau kayak gini kan ya nggak guna ya. Tapi bisa juga misalkan kita melakukan perbandingan, misalnya kita mau ganjil genap nih. Ini pencet Shift 6 buat nge-rename code occurrence ya. Misalnya gua mau genap, let's say 5% 2, gini, is even. Nah ini else, as out, ganjil, as out, genap. Nah, gue juga akan tambahin value, misalnya 5, ini X. Oh ini sorry, gue lupa buat perbandingannya ya, operator perbandingannya. Nah ini Express persen 2 kan X modulo 2 ya, itu buat ngecek ganjil atau genap. Berarti kan kalau genap dia harus 0 ya. Nah cara ngebandinginnya angkanya dengan 0 adalah pakai double sama dengan, kayak gini. Dengan 0, kayak gini tuh. Karena dia di 5, maka dia selalu false ya. Sorry. Dan dia akan masuk ke yang sini, si ganjil. Gua akan tambahin juga biar kelihatan lebih bagus. X adalah, oke, kita coba run ya, biar kelihatan aja. Ya, 5 adalah ganjil, berarti benar ya. Nah, itu adalah untuk boolean di dalam si if. Nah, ini tentu saja bisa bermacam-macam ya. Misalkan gua mau nge-chain lagi nih, eee, pakai yang lain gitu ya, atau nggak perlu di sini tepatnya, kamu bisa juga di sini, and misalnya ngecek lebih besar dari 5, lebih besar dari 0 alias bilangan positif. Nah, kamu bisa nge-chain kayak gini. Kalau mau pakai ini tuh artinya and alias dan ya. Jadi dua-duanya harus true baru masuk ke sini. Nah, yang lain adalah operasinya adalah OR. Kalau OR artinya salah satu masuk. Kalau salah satu masuk, dia bakal masuk ke sini. Jadi kalau ini kan contohnya ya bakal masuk ke sini ya, tapi ya ini print-nya salah ya. Karena itu, gua hapus dulu lah ya yang ini, biar nggak pusing dengan string yang di print-nya ya. Ini if else juga bisa di-chain ya, jadi bisa dilanjutkan misalnya if ini lakukan A, else if itu lakukan B. Jadi contohnya misalkan integer A sama dengan 3 aja ya. Jadi if misalnya kita mau ngecek bilangan positif, negatif, atau zero, A lebih besar dari 0, maka out str drop, oke, ini A is positif, else if A lebih kecil dari 0, oops, sorry, nah ini gue print lagi, negatif, dan ini zero terakhir, else, nah kayak gini ya. Ini juga bisa, jadi kayak di chain, kalau A lebih besar dari 0 dia masuk ke sini, lalu kalau salah dia ngecek, dia lebih kecil dari 0 enggak, kalau dia lebih kecil dari 0 maka dia negatif, sisanya adalah ya dia 0 ya. Karena kita cek dulu ya langsung dari yang 0 nih keluaran. Ya benar, 0 0, obviously. Sekarang misalnya gue rubah jadi 4, dia harusnya positif. Dan kalau min, dia harusnya negatif. Oke,
gitu ya. Jadi kayak gitu cara nge-chain untuk if dan else. Lalu ini kan kalau yang gue contohin semuanya primitive type ya. Kalau untuk reference type agak berbeda karena dia nge-refer-nya ke reference value dan mungkin isi objeknya berbeda. Kalaupun atributnya sama, maksudnya atribut-atribut di dalam objeknya sama, kalau kamu bandingin begitu aja, dia nggak akan bisa sama. Maksudnya contohnya adalah misalkan gua balik lagi pakai yang poin yang tadi ya, poin 1 sama dengan new point 0,1 nih. Lalu gua buat lagi poin 2. Nah, kalian nggak bisa ngebandingin begitu saja. Maksudnya apa? Equal point. Oh ya, kalau di boolean pakai is atau has ya. Ini misalkan kalau kalian bandingin kayak gini, nah ini nggak bisa ya. Oh, bahkan ini tuh si DE juga udah ngasih tahu, new object is compared using double equal, replace with equals. Nah, kayak gini. Jadi yang dikasih tahu si DE itu adalah cara yang benarnya. Dan ini juga sama kayak yang tadi situ string, ini udah ada di kalau di semua objek gitu ya. Dan kamu bisa override. Nah, kalau ini kan si poin udah ngebuat ya, dia akan ngebandingin si X sama si Y-nya intinya. Kalian nggak perlu pusing-pusing untuk yang lainnya, apa artinya, tapi intinya ini ngebandingin si X sama Y. Sekarang gua mau buktiin dulu kalau yang ini salah ya, biar kelihatan aja. Minus equal, hmm, is equal point, lupa STR. Comparan, tuh, kalian bisa lihat ini adalah false ya. Tapi kalau ini gua replace dengan equals, ini adalah true. Tuh lihat true. 01, 01, ini adalah true. Ya, jadi itu adalah salah satu lagi perbedaan kalau pakai reference type. Oke, yang berikutnya adalah loop. Nah, gua akan ngebahas cuman yang for loop karena ini yang bakal sering dipakai juga sih waktu di project. Nah, apa itu loop? Loop adalah block code di mana si program bakal ngulang-ngulang hal yang sama. Tapi tentu saja karena variabelnya yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Eh, Paling gampang implementasinya di array ya. Array kan bilangannya banyak dan dia jenisnya sama semua ya. Kalau gitu gue buat ya number sama dengan let's say 10 aja ya panjangnya. Nah, sekarang gue mau ngisi satu-satu nih, yang di dalam tiap numbersnya. Kan bisa aja misalnya kayak gini ya, kalau manual intinya. Misalnya gue mau 10, ini 11, dan selanjutnya ya. Tapi kan ini kan bakal panjang banget, ini cuma 10, kalau 100 atau lebih, atau kan udah capek banget ya. Nah, makanya kita harus pakai loop. Nah, yang paling sering dipakai salah satunya adalah for i ini. Kalau kamu tulis for i ini, si IDE bakal membuat suggestion, kalian pencet tab aja. Nah, kalian bakal ngelihat yang kayak gini, dan ini pencet tab lagi, kalian bisa masukin numbers.length. Nah, apa nih artinya? Gue jelasin satu-satu ya. Ini kan kalian lihat ada titik koma ya. Jadi yang pertama adalah indeks yang akan diiterate sama si for loop ini. Dan yang kedua adalah batasnya. Yang ketiga adalah increment atau decrement-nya. Jadi kalau kayak gini, maksudnya adalah lakukan pengulangan mulai dari angka 0 selama si i lebih kecil daripada length alias lebih kecil dari 10. Jadi dia bakal ngurang dari 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini length-nya 10 nih. 9 lebih kecil dari 10, 10 enggak lebih kecil dari 10, dan dia si i-nya didekremen terus. Jadi itu adalah pengulangannya ya. Gua akan nge-print dulu si i-nya ya, biar bisa lihat
apa yang gue omongin itu bener nggak sih? I Nah, si yang di sini bisa dipakai dan akan kita print. Harusnya ini nge-print 0 sampai 9. Yap, bener ya. Nah, sekarang gua mau masukin si numbers-nya nih. Gimana caranya? Ya tinggal masukin aja si I-nya. Nah, sekarang lo mau ngisi berapa misalnya kalau berurutan ya bisa berurutan, tapi kalau ada formulanya tergantung indeksnya juga bisa dilakukan seperti itu. Tapi untuk ini gue mau simple aja, misalnya 10 tambah I, itu aja. Jadi intinya ini bakal diisinya 10, 11, 12, 13, dan selanjutnya ya. Gua ini hapus dulu, dan gua akan ngeprint si array-nya. Step numbers sama dengan arrays to string numbers. Ya, seperti yang gue bilang, dia akan ngeprint 10 sampai 19. Nah, itu adalah for loop. Nah, sekarang gue juga mau ngasih kalian contoh cara nge-for loop yang lain. Ini namanya adalah iteration. Kalau kalian tulis iterate. Nah, iterate, kalian tinggal enter to step, wah dia si IntelliJ langsung ngasih suggestion pakai yang ini. Oke, ini udah bener, langsung aja enter. Nah, dia bakal ngiterate dari semua elemennya si numbers. Kalau si yang for i ini kan kita harus tentuin ya berapa kali ngiterate-nya, jadi dia lebih fleksibel. Kamu bisa ngiterate misalnya dari elemen 3 sampai elemen 7 doang, atau misalnya dari elemen 2 sampai 5, atau mungkin cuma satu doang, itu terserah kamu. Ini juga bisa ngiterate dari depan atau dari belakang. Jadi kalau misalkan dari belakang, ininya min-min. Nah, sininya mulai dari number slang min 1. Ini ya, selama lebih besar sama dengan 0. Ini agak ribet, ya, kelihatannya bacaannya lebih sedikit sulit, tapi ini bisa dilakukan juga ya. Ini nge-iterate dari paling belakang ke paling depan, jadi lebih fleksibel ya. Tapi kalau yang si ini iterable ini, dia bakal niterate dari, kalau untuk array, dia bakal dari 0 sampai 10, dan semuanya bakal diiterate. Nah, gue akan ngeprint ini ya, si number-nya, str.print. Mungkin ininya gue kasih ini aja. Nah, kalau system.out.print, dia nggak akan ngeprint new line. Jadi ini bakal kayak 10, 11, 12, 13 doang ya. Pakai spasi doang. Kita coba ya. Nah, benar ya. 10, 11, 12, 13, sampai 19. Nah, ini adalah iterate dua contoh for loop, dan ini bakal sering banget dipakai. Sekarang memang udah ada cara lain, tapi ini menurut gua tetap cara yang paling mudah dibaca dan paling sering gua pakai juga. Yang berikutnya adalah switch statement. Nah, jadi switch state itu maksudnya adalah kayak kita bakal mau kayak if else juga sih, kayak if, tapi bedanya dia langsung ke kuncinya. Jadi kayak ada, kita punya kunci berupa variabel dan kita mau masuk pintu yang mana tergantung dari kuncinya. Nah, gue akan ngasih contoh misalkan dengan kerja sama hari libur ya. Gue ada day number, misalkan, atau mungkin biar karena kita udah belajar for loop, gue pakai for i aja ya. Nah, ini day number lebih kecil dari 8, jadi gue mau nge-iterate dari 1 sampai 7. Jadi 1 hari Senin, 2 hari Selasa, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kamu tinggal tulis switch, udah gitu dalam kurung, nah ininya si I, lalu buka kurung, kurung tutup. Di for loop juga gue bisa
rubah si I-nya. Ini kamu pencet Shift F6 ya untuk yang I. Lalu dia bakal nge-refactor semuanya kalau di delete di number, nah dia nge-switch di number. Nah, switch ini ada perubahan dari zaman dulu pertama kali Java sampai sekarang cara nulisnya. Ini adalah cara penulisan yang lama ya. Jadi kayak gini. Is, gua akan buat misalnya case 6 dulu lah. Is out, Ray, it is Saturday. Udah gitu, kamu break. Nah, kita baca satu-satu ya gimana ya. Ini switch adalah kata kuncinya, udah gitu ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, sama kayak yang lain. Nah ini day number yang di parameternya si switch, ini adalah yang akan dipakai untuk ngecek case. Jadi kalau kita analogikan, yang tadi gua bilang, kita punya kunci nih, kuncinya si value-nya si day number. Misalnya iterasi pertama adalah 1, kuncinya gua 1. Nah, ini pintunya tuh buat pintu si kunci nomor 1, bukan, bukan ya. Ini buat nomor 6. Jadi ini nggak akan masuk ke sini. Nah, misalnya kalau gue buat kunci 1, misalnya misal it's not weekend yet, sedih. Ya gitu, dia bakal masuk ke sini. Nah, gimana dong dengan yang lain? Ya, kamu bisa misalkan taruh aja, there is no other, error, no day number. Soalnya gue mau masukin 1 sampai 7 juga. Jadi misalnya ini case 7 juga, as out, it's still Sunday, begitu break. Nah, sekarang kita masuk ke break. Apa itu break? Jadi break itu dia akan berhenti, jadi si case-nya nggak lanjut ke yang bawahnya. Jadi tadi kan gua ngomong ini masuk pintu ya. Nah ini kalau misalnya nomornya 1, masuk ke case 1, gitu dia break, si break di sini dia akan keluar dari switch case-nya ya. Tuh kalau kalian klik di sini si IDE nge-highlight, ini bakal nge-break si switch. Nah sekarang gua akan praktekin gimana yang nggak nge-break. Nah, misalkan gua untuk yang ini kan ini case 1 ya, gua mau dari hari 1 sampai 5 it's not weekend yet. Jadi yang gua tinggal tambahin aja gini, 3, case 4, case 5. Nah, kalau kalian lihat ini, kalau gua pakai enter, sebenarnya kan kayak gini ya. Ini gua format, Ctrl Alt L, jadi kayak gini ya. Jadi kalau gua ke 1 sebenarnya dia masuknya ke si pintu yang case 1, tapi karena nggak ada break-nya, dia ke bawahnya langsung. Begitu, ini juga nggak ada break-nya nih, ini juga nggak ada break-nya, nggak ada break-nya, nggak ada apa-apa lagi. Ya udah, dia bakal masuk ke yang sini. Nah, gua akan buktiin ya. Ini day 1, day 2, day 4. Kalau ini gua run, ini bakal ngeprint banyak banget. Hmm. Gua mungkin kayak gini, biar kelihatan bedanya di tiap loop ya. Nah, seperti kalian lihat, begitu yang 1, dia ngeprint semuanya ya. Ini karena kalau yang tadi case 1 kan, masuk ke sini, terus kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau yang kedua, dia masuk ke day 2, ketiga, keempat. Baru dia masuk ke not weekend yet, karena dia break, dia keluar dari switch-nya dan masuk ke loop berikutnya. Nah, ini mah udah bener ya. Jadi, ini bisa gua hapus ya. Dan ini udah bener. Dan ini juga bisa dipersingkat kayak tadi sih sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai enter juga bisa, biar lebih
rapih, tuh. Tapi kalau mau gini juga nggak apa-apa, terserah kalian. Oke ya. Nah, ini adalah cara lama. Jadi kalau di cara lama, di switch itu, dia cuma bisa kayak, nge-return method, bukan nge-return method, ngeproses metode yang nggak ada result-nya. Jadi si switch itu nggak menghasilkan apapun gitu, nggak ada hasilnya, nggak ada value-nya. Nah, di yang baru itu dia bisa ada value-nya. Caranya ini tinggal kayak gini. Nih, kalau misalkan gua masukin ke sini, tuh, nggak bisa ya. Soalnya dia ini udah beda tuh, ininya juga ada tulisannya. Nah, yang caranya yang baru adalah pakai yang namanya arrow case, dan ini ada di kalau nggak salah Java 12. Java 12 pakai arrow case. Caranya kayak gini, switch. Nah, ini apa tuh namanya? Day number. Dia pakai kan kita mau case 1 sampai 5 ya. Nah, ini kamu kalau yang ini bisa tinggal kayak gini juga. Udah gitu pakai tanda panah, seperti yang gue bilang kan tadi, ada tanda panahnya. Nah, ini sebenarnya tinggal bisa tulis langsung misalnya tadi itu apa, "It's not weekend yet." Kayak gini. Nah, ini gue tambahin sesuatu ya dalam depannya biar ada bedanya sama yang lain, sama yang ini maksudnya, sama yang depan, biar nggak pusing. Kurang 5. Nah, ini arrow case. Nah, ini tuh sebenarnya nge-return si C-nya ya, si ini, ke si value. Jadi si value bakal di-assign ini kalau angkanya 1 sampai 5. Nah, sekarang gua akan masukin juga case yang lainnya biar dia nggak error. Eh, apa tuh satu case 7, right, it is Sunday. Jangan lupa pakai titik koma. Hmm, error no day. Nah, kayak gini, dia si value-nya bakal yang ini, yang kita assign di sini. Nah, misalkan gue print, mungkin harusnya gue pakai ini aja ya. Kali. Sebelum gua run, ininya gue pindahin dulu ke bawah ya. Lalu gua run. Oke, ini yang bisa kalian cek, ini udah benar ya. It's not weekend yet, not weekend yet, Saturday, Sunday. Jadi itu sudah benar. Nah, sekarang gue juga mau ngasih lihat kalau gimana caranya kalau misalkan ini mau ngeproses sesuatu dulu sebelum nge-return si it's not weekend yet. Misalnya gue mau let's say nge-sprint sesuatu deh, proses weekend day. Nah, ini kalau kalian mau nge-return, ini biasanya kan pakai return. Kalau di sini, kalau di switch dia pakai yield. Jadi kayak gini. Ini juga nggak pakai titik koma ya. Kalau gua run, nah kayak gini ya. Jadi ada ngeprint dulu dia proses weekend day, baru dia di return si value it's not weekend yet-nya, dan dia bakal di print di sini. Ya, jadi ini sebenarnya adalah switch ya.
dia ada yang baru aja. Dan untuk, case-nya itu, ini kan gue contoh ini integer ya. Sebenarnya dia juga bisa menerima yang lain seperti string, dia bisa menerima char, dan dia juga bisa menerima enum. Untuk enum gue nggak bahas di video kali ini, itu akan dipakai di tutorial lainnya ya. Jadi itu adalah switch. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan ngebuat aplikasi simple, yaitu namanya aplikasi FizzBuzz. Nah, jadi ini zaman dulu katanya sih ini dipakai di interview buat ngecek kalau yang interview itu beneran bisa ngoding atau enggak. Ini sebenarnya simple banget ya. Nah, ini adalah kayak gini rule-nya. Pertama, kita bakal ngeprint angka dari 1 sampai dengan 15. Tapi setiap angka yang habis dibagi 3 diganti jadi print with. Dan angka yang habis dibagi di 5 diganti jadi print boost. Dan kalau angkanya dihabis bagi 3 dan 5, maka jadinya print with boost. Nah, dari kalau kayak gini, kita biasanya kalau misalnya nanti udah di project itu, kalau ngelihat kayak gini ya dibuat aja step by step-nya ya, pertama logiknya. Oke, gua akan demoin caranya ya. Ini gua akan mendemokan cara kayak beneran kayak gua ngoding gitu. Jadi gua nggak langsung straight to the correct answer. Jadi pertama, gua biasanya ya step by step aja, cobain apa yang akan gua lakukan benar atau salah. Tapi misalnya tentu saja kalau kita udah tahu itu salah, nggak perlu dilakukan. Tapi ini cuma demo ya. Ini 16, kan kita mau ngeprint dari 1 sampai dengan 15, for i 1 sampai 15 ya. Nah, biasanya gua lakuin ceknya step by step aja, dari top to bottom. Angka yang habis dibagi 3 maka print vis. Oke, persen 3 sama dengan 0, maka print vis else if i persen 5 sama dengan 0, apa tuh, boost. Dan biar angkanya habis dibagi 3 dan 5, i persen 3, 0, and i persen 5, 0, maka ispas dan yang lainnya adalah print aja angkanya. Itu i. Nah, ini kayak gini ya. Ini sebenarnya memang jawaban yang nggak benar, bahkan si IntelliJ juga udah nge-highlight nih, ini nggak benar. Tuh, condition i persen 3 and persen 5 is always false. Kalau kalian lakukan kayak gini, kenapa maksudnya i always false itu? Karena dia bakal selalu masuk ke sini ya. Jadi kalau udah i persen sama dengan 3, ya sama dengan 0, dia bakal masuk sini. Jadi dia nggak akan mungkin nggak masuk ke sini. Gua akan nge-run dulu biar kelihatan apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, kita expect kalau 3 dan 5 berarti 3 kali 5, 15, dia nge-print visbus ya. Nah, dia akan nge-print-nya vis doang, karena dia masuk ke sini. Nah, cara nge-fix-nya sebenarnya ya simpel banget ya, kita bisa aja langsung pindahin ke sini. Nih, lalu kita masukin vis. Ya, ini sebenarnya udah benar. Jadi, simpel banget sebenarnya untuk aplikasi Visbus ini. Nah, kalau yang udah kayak gini, sebenarnya bisa nggak sih di-improve lagi biar bisa nge-expand atau nge-scale? Jawabannya adalah bisa. Expand-nya jadi kayak gini. Misalkan tambahin pop. Pop untuk habis dibagi 7. Nah, jadi yang lainnya aturannya tetap sama dan ada tambahan. Berarti kalau 3 sama 7 jadinya fish pop ya. Kalau 5 sama 7 bisa habis dibagi 5 dan 7 berarti boost pop. Karena itu jadi besar, gua akan rubah kalau nggak salah itu tuh 7 berarti mulai dari 70. Nah, iterate dari 70 sampai
7 kali 5, 35 kali 3 berarti 105 ya. Nah, gua akan mulai 70 sampai 105. Nah, kalian bisa bayangin kalau kayak gini, berarti kan banyak ya kemungkinannya nambah lagi sampai fish boost pop. Itu kan bakal banyak banget, males ya kalau kita tambahin else if terus kan jadi panjang banget ya. Caranya adalah gimana kita bisa aja nge-append aja ya string-nya tinggal ditambahin. Soalnya kalau kalian lihat di sini, kan ini fish boost, ini fish boost jadinya fish tambah boost sebenarnya. Kalau fish boost pop berarti fish tambah boost tambah pop dan urutannya juga selalu sama ya. Berarti gimana caranya? Ya pertama kita bisa buat dulu misalnya string result sama dengan pertama kita assign-nya nggak pakai apa-apa nih. Lalu kita hapus yang ini karena ini udah nggak dibutuhkan lagi. Dan kayak kita mau dari 3 terus ke 5 ya. Berarti ini dulu, 3 dulu, lalu 5. Nah, result plus, nah yang si plus sama dengan juga bisa di string. Ini kebetulan kita pakai, jadi gua kasih tahu insert plus string, dia bakal di space. Nah, ini tinggal tambahin pop, pop lagi, boost, gitu. Lalu yang terakhir ya, satu lagi ya, yang 7, pop, fish, boost, pop. Nah, ininya jangan pakai else, lupa kayak gini. Dan yang terakhir juga, misalkan sekarang kan fish, boost, pop udah beres ya, tapi yang angkanya belum ya. Kita bisa tinggal ngecek aja sih kalau yang itu mah, si result-nya ada hasilnya atau enggak. Nah, cara ngeceknya pakai result dot, nah ini udah langsung ada nih is empty. Kalau empty ya kita print aja si i-nya. Tapi kalau nggak empty, kita print aja si result. Oke, ini harusnya udah benar. Ini sampai 106 kan. Ini 105 kan Fisbus Pop kitaran ya. Ya, benar ya, Fisbus Pop ada, Fis juga ada, Fis Pop ada, Bus Pop juga ada, Fisbus ada, Pop Pop doang ya harusnya ada. Jadi ya ini udah benar ya. Dan tentu saja ini sebenarnya memang bisa direfaktor lagi dengan lebih baik. Misalnya kalau ini mau expand lagi aneh-aneh, bisa juga. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa coba-coba sendiri. Misalnya membuat aturan-aturan baru. Eh, Misalnya aturannya adalah lebih unik nih. Kalau ada angka 3-nya, tambahkan dengan bis lagi. Nih, misal eh, 3 jadi bis-bis. Kalau 13, bis doang. Tapi misalnya kalau 30, kalau 30 maka harus bis bus. Karena dia ada angka 3-nya, dia harus bis. Dan bus kenapa? Karena dia habis dibagi 5 ya. Nah, kalian bisa coba untuk yang ini. Oke, itu aja kalau untuk Visbus sebenarnya seperti itu, nggak terlalu susah ya, simpel banget. Sekarang next kita ke yang terakhir. Ini gue udah ngebuat soal untuk latihan. Sebenarnya ini soal yang cukup sering dipakai, mungkin di kuliahan atau di bootcamp jadi dipakai untuk pertama kali ngoding. Jadi kita ngebuat bentuk dari pakai bintang. Nih, ini adalah contohnya. Ini juga ada cara buat menerima input.
biar kalian bisa masukin input untuk ngetes beberapa kali. Kalian tinggal copy aja ini, dan soalnya kayak gini. Misalnya nomor satu adalah gambar bentuk pohon. Jadi ini kayak gini ya, kayak pohon bertingkat-tingkat. Nah, satu ini tuh kayak batangnya doang. Ini adalah tingginya 3. Maksudnya 3 adalah pohonnya doang, batangnya nggak dihitung. Kalau tingginya 2, cuman kayak gini ya. Nah, kita disuruh biar menerima input kayak gini. Kalau misalkan 3 inputnya, gambarnya yang di-print bakal kayak gini. Dan kalau inputnya 2, yang di-print-nya adalah kayak gini. Nah, nomor 2, misalnya kalau nge-draw diamond ya, kalau mau nge-draw diamond, gimana caranya? Nah, kalau ini sama, kalau bedanya adalah ini width-nya alias lebarnya ya. Kalau misalnya lebarnya 5, berarti bintangnya ada 5. Jadi bentuknya kayak gini. Tapi kalau width-nya 4, kan ini bintangnya 4, ya udah, jadi kayak gini, nggak ada nomor satunya karena ini genap ya. Nah, itu adalah soal yang benar-benar very common, entah di kuliahan atau mungkin di bootcamp juga, gua nggak tahu karena gua nggak pernah ikut bootcamp, untuk orang yang pertama kali ngoding. Kalian bisa selesaikan ini dengan yang gua ajarkan sebelumnya di Java ini. Ya gua harap, kalau kalian memang baru pertama kali ngoding, kalian bisa coba. Oke, itu aja tutorial dari gua tentang dasar pemrograman dengan bahasa Java. Ini sih memang simpel banget karena ini benar-benar dasar dari pemrogramannya ya. Kita harus tahu sintaks-sintaksnya dan lain-lain sebagainya kalau kita mau mulai memprogram dengan Java. Tapi di tutorial berikutnya itu bakal lebih menarik karena gua bakal langsung ngebuat project dan itu project-nya akan di-expand terus di tiap tutorial gua yang berikutnya di seri Backend Engineering tutorial ini. Nah, kalau kalian mau ikutin, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan notification-nya biar kalian bisa tahu begitu ada tutorial yang baru. Segitu aja dari gua. Thank you buat yang nonton sampai akhir, and ciao.